Oke, jumpa lagi dengan Bang Kane. Iya, Bang Kane hari ini mau coba mengeksplor wilayah terus ya. Jejak Bang Kane di Heri Salaka Sambangwara. Aduh, nyalain motor dulu. Sip. Let's go. Kita berangkat. Suasana di siang hari dengan panas terik, matahari sedikit, mendung, awan di langit tidak akan memudarkan rencana Bang Kane untuk memberikan informasi terhadap sahabat-sahabat penonton dimanapun sahabat berada. Ini situasi seperti ini. Wah, itu siapa itu ternyata? Waduh, ada yang ngintip. Uhuy. Ini perjalanan menuju desa Cibeber 2. Oke, sebentar lagi kurang lebih 30 menit dari Bang Kane Star tiba di wilayah Cibeber 2. Oke, Bang Kane sekarang akan mencoba ke lokasi tempat potensi yang telah disampaikan oleh Bapak Kades Cibeber 2 yang katanya ada potensi perkebunan manggis, durian, terus juga pertanian, apalagi tadi ya, makanya hampir lupa. Oh, sama alpukat, perkebunan alpukat. Semoga saja Bang Kane bisa menyajikan informasi dengan utuh ya. Nah, suasana di wilayah desa Cibeber 2 ini seperti yang disaksikan oleh sahabat, walaupun terik matahari menyorot Bang Kane, tapi berhubung ini masih alami, banyak ditumbuhi pepohonan kanan kiri Bang Kane, pohon bambu, udaranya juga masih sejuk. Tuh, ini posisinya Bang Kane di atas bukit. Jadi letak desa Cibeber 2 ini rupanya banyak di wilayah pebukitan pekampungannya nih. Tuh, seperti yang disaksikan oleh sahabat-sahabat Bang Kane. Kanan kiri Bang Kane bukit. Bukit. Jadi posisi jalan raya ini ada di tengah-tengah. Tuh ya, pebukitan. Nah, mulai masuk ke pekampungan ini. Pekampungan. Oke. Kane menemui jalan persimpangan nih. Yang ke sebelah kiri Bang Kane ini naik ke atas. Nah, kalau yang lurus ini, nah ini akan Bang Kane tanyakan ini posisi Bang Kane ada di mana nih? Wah, kita kemana, Pak? Kemana kita arahnya? Masih lurus. Oke, siap. Masih lurus kita. Kira-kira berapa menit lagi nih nyampe? 5 menit lagi lah. 5 menit lagi insya Allah nyampe kalau tidak ada kendala. Oke, Bang. Ikuti terus ya. Pohon duku. Rimbun. Nah, pohon nangka. Wah. Nah, ini pohon cengkeh. Tuh, pohon cengkeh. Nah, ini pohon jengkol tuh, pohon jengkol tuh sedang berbuah pohon jengkolnya. Sedang berbuah ya.
Bagi sahabat kan yang nggak tahu pohon jengkol seperti ini bentuknya. Pohon manggis. Kebetulan pohon manggisnya sedang tidak berbuah karena manggis ini musiman. Ya, ya. Pohon manggis ya, pohon manggis. Kambing. Buah cengkeh. Buah cengkeh lagi dijemur. Tuh. Pohon cengkeh. Pohon cengkeh. Tempatnya ya hampir tiba. Kita di lokasi kebun. Lihat di belakang Kane. Wah, itu kebun manggis. Tuh. Adik-adik kita rupanya semangat nganter. Tuh. Rimbun. Ini pohon manggis semua, sahabat, pohon manggis ya. Kebetulan tidak berbuah nih kali ini. Tuh, pohon manggis. Mantap. Begitu luas pohon manggis. Bro, di mana, Bro? Itu pohon kolang-kaling ya? Sahabat Kane, itu pohon kolang-kaling tuh. Tuh, di segmen berikutnya Bang Kane sudah sempat memperlihatkan apa kolang-kaling yang sudah dipanen. Nah, ini pohonnya yang sedang berbuah. Oke, bentar. Ternyata mengasihkan. Wow. Masih jauh? Oh, udah dekat ya? Oh, ini pohon apa ini? Oh, ternyata ada juga pohon laja ya? Pohon laja tuh, pemirsa ya. Buat bumbu sayuran. Biasanya sayur asem. Ada apa? Oh, gitu. Pohon limo tuh masih kecil ya? Oke, sip. Pisang juga. Oh iya. Oh, itu pohon duku ya? Iya. Oh, ternyata banyak juga pohon duku di apa nih kampung? Pasir Honje. Tuh pohon duren tuh. Anginnya bertiup sepoi-sepoi. Wah, ngelebugi melin sepoi. Tuh. Nih pohon jambunya. Nah, pohon jambu tuh. Tuh alpukat. Mana alpukat? Oh, ini pohon alpukat ya? Ya. Tuh, pohon alpukat pemirsa, sahabat Kane masih kecil. Oke. Yang udah berbuah nggak ada ya? Belum. Belum ya? Belum. Oh, sana pohon limo. Mana pohon limo? Oh, perkebunan limo. Siap. Limo. Nah, jengkol lagi ketemu. Sahabat Kane, itu jengkol lagi ketemu. Jengkol. Bau. Posisi Bang Kane saat ini berada di tengah bukit. Nggak percaya, kita buktikan nih. Bentar ya, kita lihat, kita tunjukin ke sahabat Kane bahwa kita ada di bukit nih. Tuh, lihat di seberang sana itu. Wih, luar biasa apa itu? Sahabat Kane tuh lihat ya, kalau nggak percaya. Tuh, jadi Bang Kane posisinya ada di atas bukit ini. Tuh dia, wah indah sekali ini. Luar biasa tuh. Bisa ngelihat perkotaan ya? Tuh lihat. Wow. Indah euy. Sahabat Kane, ini di kanan Bang Kane kebun limo. Oh, kebun limo. Yang suka sambal limo, ini dia pohon limonya. Ya, pohon limo. Tuh ya. Sawah. Anginnya, wah, sepoi-sepoi ya Jang. Tuh, si Ujang tuh. Tuh, Kane sekarang berada di hutan. Ini pohon apa ini? Oh, menteng ini. Oh, sahabat Kane ada pohon menteng juga tuh. Woi, kupa. Kupa menteng. Oh, kupa.
Pohon kupa. Tuh. Ini menteng. Oke, mana dia? Nih. Nah, itu mana? Ini atas. Oh, ini dia nih berbuah nih. Bagi yang senang buah menteng, senang makannya doang, kenalin ini pohon menteng tuh sedang berbunga ya. Dan bahkan sudah ada yang mulai berbuah tuh, sahabat Kane. Tuh, pohon menteng ya. Tuh, seperti ini pohonnya, sahabat Kane. Tuh. Oke. Bunga buah menteng. Jadi sebelum ada yang sudah jadi buah. Sip. Ini buat jeruk limonnya ini. Wah, mana coba lihat. Ah, sahabat Kane. Tuh. Mana dia? Oh, buah limo. Walaupun baru 2 biji, tapi sahabat harus tahu nih buah limo seperti ini. Uhuy. Yang Oke. mana yang udah besar pohonnya? Mana ada lagi? Ini. Oh, yang udah besar ya? Mana coba. Coba. Oh, banyak lagi buahnya tuh. Buah limo banyak. Sip. Tuh ya. Buah limonya lebih banyak. Oke. Ternyata mengasihkan. Wow. Masih jauh? Oh, udah dekat ya? Ini kebunnya. Oh, ini pohon apa ini? Ini pohon aja. Oh, ternyata ada juga pohon laja ya. Pohon laja tuh, pemirsa ya. Buat bumbu sayuran. Biasanya sayur asem. Ada apa? Duren. Oh, gitu. Pohon limo tuh masih kecil ya. Ya. Oke, sip. Pisang. Pisang juga. Kalau alpukat biasanya itu. Oh iya. Oh, itu pohon dukuh ya? Iya. Oh, ternyata banyak juga pohon dukuh di apa nih kampung? Pasir Honje. Tuh pohon duren tuh. Anginnya bertiup sepoi-sepoi. Wah, ngelebugi melin sepoi. Tuh. Ini pohon jambunya. Nah, pohon jambu tuh. Itu alpukat. Mana alpukat? Oh, ini pohon alpukat ya? Ya. Tuh, pohon alpukat pemirsa, sahabat Kane. Masih kecil. Oke. Yang udah berbuah nggak ada ya? Belum. Belum ya? Belum. Nah, sana pohon limo. Mana pohon limo? Oh, perkebunan limo. Siap. Limo. Nah, jengkol lagi ketemu. Sahabat Kane, itu jengkol lagi ketemu. Jengkol. Bau. Ini posisi Bang Kane saat ini berada di tengah bukit. Nggak percaya, kita buktikan nih. Bentar ya, kita lihat. Kita tunjukin ke sahabat Kane bahwa kita ada di bukit nih. Tuh. Lihat di seberang sana itu. Wih, luar biasa apa itu? Sahabat Kane, tuh lihat ya, kalau nggak percaya. Tuh. Jadi Bang Kane posisinya ada di atas bukit ini. Tuh dia. Wah, indah sekali ini. Luar biasa tuh. Ih. Bisa ngelihat perkotaan ya? Tuh lihat. Wow. Indah euy. Ya, sahabat Kane. Ini di kanan Bang Kane kebun limo. Oh, kebun limo. Yang suka sambal limo, ini dia pohon limonya. Ya, pohon limo. Tuh ya. Sawah. Anginnya, wah, sepoi-sepoi ya, Jang. Tuh, si Ujang tuh. Tuh, Kane sekarang berada di hutan. Ini pohon apa ini? Oh, menteng ini. Oh, sahabat Kane, ada pohon menteng juga tuh. Woi, kupa. Kupa menteng. Oh, kupa. Oh. Pohon kupa. Tuh. Ini menteng. Oke, mana dia? Nih. Nah, itu mana? Ini atas. Oh, ini dia nih berbuah nih. Bagi yang senang buah menteng, senang makannya doang, kenalin ini pohon menteng tuh sedang berbunga ya. Dan bahkan sudah ada yang mulai berbuah tuh, sahabat Kane. Tuh, pohon menteng ya. Tuh, seperti ini pohonnya, sahabat Kane. Tuh. Oke. Bunga buah menteng. Jadi sebelum ada yang sudah jadi buah. Ini buat
Wah, mana coba lihat. Ah, sahabat kane. Tuh. Mana dia? Oh, buah limo. Walaupun baru 2 biji, tapi sahabat harus tahu nih buah limo seperti ini. Uhuy. Yang Oke. mana yang udah besar pohonnya? Mana ada lagi? Ini. Oh, yang udah besar ya? Mana coba. Coba. Oh, banyak lagi buahnya tuh. Buah limo banyak. Sip. Tuh ya. Buah limonya lebih banyak. Oke. Pohon duren. Ini pohon manggis masih kecil ya. Kalau yang udah besar tadi seperti yang diperlihatkan, pohon duren pun ini. Ini di belakang bangkane ada pohon duren sangat menjulang tinggi. Rupanya usianya sudah puluhan tahun nih. Tuh, seperti yang dilihat di belakang. Tuh ya. Udah tinggi. Ini nggak kebayangin kalau berbuah seberapa banyak buahnya. Apalagi kalau nanti buahnya nimbang kepala, aduh, wah, bisa Bang Kane pingsan. Oke, sip, ikuti terus sejak Bang Kane. Nama saya Alam, saya anaknya Ibu Lilis dari putra kedua. Saya di sini sedang di kebun, ada yang jeruk limau, manggis, dan lain-lainnya. Di sini sudah ada yang berbuah dan sedang proses. Dan di sini ada pohon limau yang masih proses. Ini, lalu di sini ada pohon jahe. Karena ada durian yang belum berbuah sih, masih belum musimnya. Lalu di sana ada pohon pisang dan ini pohon sapinya ini. Pak Es, Bapak sini. Terus. Ini sangat pisang di sini. Ini kebenaran di saung ada petani yang sedang berteduh. Mungkin dia melepas lelah ya. Tadi seharian beraktivitas. Akan coba Bang Kane tanya ya, ikuti terus. Tuh ya, ada ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Aduh, ngeganggu nih. Sip. Waduh. Ya, izin Pak, siapa? Saya Kane Pak nih. Aduh. Alhamdulillah. Dengan Pak siapa nih Pak? Pak Uri, Bapak Uri. Ya. Bapak Uri warga kampung mana nih Pak Uri? Kampung Pasir Honje. Kampung Pasir Honje. Lagi ngapain nih Pak? Iya. Udah sore-sore nih. Iya, dia lihat ini kolam. Oh, ini punya Bapak nih, Iya, kolam ikan. Kolam ikan sama padi. Oh, ikan sama padi. Iya, Pak, ini ikan apa aja dalamnya Pak? ikannya. Heeh. Satu ada, mas ada, gurame ada. Oh, gitu. Udah berapa ratus sih Pak dengan sebesar ini kolam Pak ikan? Kalau belum dipanis 5.000. 5.000 segini nih Pak. Iya. Waduh, mantap juga. Nah, kalau waktu Bapak nanemin sebesar apa nih Pak? Begini nih, segede sekitar Sejari ya? Satu sejari telunjuk ya, ya? satu telunjuk. Nah, untuk waktu panen kira-kira sebesar apa Pak? Itu bisa kalau 5 bulan sekitar sekilo 3. 5 bulan. 5 bulan. Nah, ini udah berapa lama nih Pak? Ini mah belum belum
cuman ada gurame sama nila doang. Oh, baru ditebar ya Pak ya? Ya ini kemarin pan habis mau puasa tuh. Oh, jadi panen. pas puasa Bapak panen. Iya. Sekarang Bapak tebar lagi buat Iya. nanti ke depan Pak ya. Iya. Terus Pak, ini padi punya Bapak berapa ribu meter nih Pak? Ini hampir hektar. Luar biasa. Kan emang punya Bapak ini kelihatan begini sehektar. Aduh. Padi apa aja Pak yang ditanam Pak? Ya padi super. Super. Super ada, ketannya ada, padi wangi ada. Oh gitu. Nah Pak, ini Bapak garap sendiri atau diupahkan ke yang lain? Upahkan. Diupahkan. Rugi nggak Pak kalau diupahin gitu Pak? Nah, itu sih tinggal kalau sedang lagi gini bagus saja ada. Lalu hasil panennya kan Bapak sehektar nih. Iya. Untuk keluarga atau sisanya dijual atau gimana? Pak? Sisanya dijual. Sisanya dijual, Ya, tapi diutamakan stok di rumah dulu kali Pak. Di rumah dulu untuk warga. Luar Untuk biasa. anak-anak. Bapak punya berapa anak emang? Punya anak 3. Usia berapa tahun yang pertama, yang terakhir berapa tahun tuh Bapak? Sekarang udah punya anak 2. Yang terakhir? Yang dulu. Yang pertama? Pertama. Yang kedua? Yang kedua. Terus saya punya anaknya kembar. Oh, jadi yang duanya kembar. Iya, yang satu baru, yang pertama baru ngandung. Yang kedua udah punya anak 2. Oh, gitu. Berarti yang terakhir sekarang usia berapa nih, Pak? Yang itu kan ibu saya meninggal, saya kawin lagi itu masih kecil. Oh, berarti Baru di umur- ibu yang kedua ya? Iya. Siap, 6 tahun. siap. Tapi semua mereka-mereka ini Bapak berikan nafkah melalui hasil pertanian perikanan Pak ya? Iya, pertanian. Kadang-kadang kalau musim buah sih karena buah. Oh, luar biasa. Memang potensi di wilayah Cibubur dulu lumayan Pak ya? Ya lumayan. Berlimpah, ada tadi saya lihat Pak, kami lihat ada pohon manggis, Ya manggis. ada limo, ada duren, kecapi. Yang banyak manggis sekarang ini. Manggis Pak ya? Manggis. Luar Nah, biasa. manggis mah impor. Duka Pak nih. Ada. Ada? Ada. Ada Pak, enggak ada nih? Kadang-kadang ada. Apa nih Pak tuh, suka dukanya apa? Atau coba? kadang-kadang sekarang nggak ada burung. Biasanya banyak burung. Nah, cara Bapak ngusir Susah burung. susah ya? Susah burung kalau udah burungnya banyak. Oh gitu. Sekarang alhamdulillah nggak ada. Luar biasa, luar biasa. Siap, siap, siap. Pak, ini selain potensi tadi yang Bapak bilang manggis, ada durian juga, ada padi, ada ikan. Apa saja sih Pak Apanya? potensi kesuburan di sini? Paling sama padi sama buah-buahan doang. Padi, buah-buahan. Iya. Kalau pariwisata Pak, Ternyata nggak ada di sini. di wilayah Bapak ini nggak ada ya? Nggak ada. Bapak mah lebih ingin tetap mempertahankan pertanian ya? Iya, petaninya ada. Tapi sehari-hari pada dari mana? Pisang, kadang-kadang sehari-hari saya dari mana? Iya. Kadang-kadang ke dapur dari mana? Pisang. Jadi Bapak mah tidak tergiur dengan apa yang terjadi di kota Pak ya? Enggak. Karena Bapak dibesarkan dari Bapak petani, Ibu petani, Iya. lalu anak pun dari hasil pertanian, maka besar harapan Bapak kemudian tetap bertani jaya Tani. di negara kita. Iya, tani. Oke, siap. Tani. Sip. Hatur nuhun Pak ya. Ya, ya. Itulah sahabat Kane apa yang dituturkan oleh salah satu petani di wilayah Desa Cibubur 2 ya. Hiduplah petani. Ihui. Ini apa ini? Wah, ini teh pohon paria. Tahu nggak paria? Yang pahit-pahit. Oke. Oh, alamku, Indonesiaku. Wah, padi cuy. Bah, hamparan permadani di Masjid Istiqlal. Tuh, menguning. Sepanjang mata memandang. Cuy, lihat. Masih subur. Iya. Tetap jayalah negeriku, Indonesiaku. Salam dari Bang Kane untuk sahabat-sahabat dimanapun berada. Terima kasih. Sahabat Kane, sekarang kita lanjut ke potensi yang lain nih. Ke potensi kebun jahe. Kebun jahe. Barangkali sahabat Kane ada yang belum paham, ada yang belum tahu. Hanya tahu menggunakannya aja, bentuknya jahe seperti apa, tapi pohonnya nggak tahu. Ikuti terus. Oke, tuh. Ditemani tetap sama bocil. Aduh, luar biasa kita. Aduh, aduh, aduh.
Marasi cuy. Marasi ambil coba ada nggak marasi? Wih, Wah, kalau ada diunjukin diambil. ini dapat. Mana coba? Ada guys. Unjukin. Eh, Coba lihat. Tuh. Wih, marasi. Ada nggak di sana nih sahabat-sahabat kan nih marasi? Jadi coba dimakan. 1, 2, 3, dimakan. Jadi keunikan setelah makan marasi, apapun setelah makan buah ini buah endemik Jawa Barat ya, marasi ya kalau kita bilang marasi. Setelah makan ini rasa apapun, pahit kek, apalagi yang tawar bisa jadi manis. Itulah marasi. Masih ada nggak? Hah? Mana coba? Aduh. Mana coba lihat. Cari lagi. Cari lagi. Nah, nggak ada. Oh, bangkanya kehabisan, Nah, inilah marasi yang mungkin anak-anak sahabat bangkanya di Nunjau di sana nggak tahu. Apalagi kalau di kota ini marasi nih. Mantap. Oke. Masih banyak potensi alam Indonesia yang perlu kita dalami ya. Ada. Coba. Coba, Mana satu. lihat. Tuh, coba kasih tuh saya abangnya tuh. Abang satu. Oh. Dapat 1 ya? Waduh, abang juga senang ternyata. Coba cari lagi. Tadi anak-anak mencari buah marasi. Oh, sorry, coba. Marasi. Udah nyobain belum? Belum. Kamu kan orang sini. Makannya ya. Nih, marasi ya. Luar biasa yang tadi Kane bilang. Lagi dong. Hah? Lagi dong. Cuman 1. Kau. Abang ini kurang ya. Ini setelah makan ini sahabat Kane mau habis makan capek, mau makan capek kayak gak dijamin aneh bin ajaib. Manis pokoknya, oke? Tuh. Kurang asal. Ada lagi. Jangan dikasih itu ya. Maaf ya, Bos. Aduh. Udah lama Bang Kane. Baru nemuin tuh. Mau. Kagak. Buahnya aneh. Tapi mengasihkan. Hanya ada di Cibeber, Indonesia. bagian wilayah Indonesia. Bang. Oh iya. Kita bongkar, Bang. Si berdua bagian wilayah Indonesia, wilayah Indonesia bagian barat. Pokoknya datang dan kunjungi. Di sana itu banyak pepohonan yang luar biasa. Unik, Natural. Sampai-sampai petani dan bocahnya pun paham buah-buah tersebut. Iya. Oke guys, kunjungi terus dan saksikan perjalanan abang siapa? Heri sang pengembara, tapi sama ente abisnya sih Oh. payah nih. Oke, ikut terus. Heri sang pengembara. Ih, kucing hutan. Bro. Ya. Di hutan ada kucing, Wih, pohon laja, Tuh, pohon laja. Jahe. Kebun jahe tuh. Kebun jahe. Kebun pisang. Tuh. Di belakang Bang Kane ini adalah kebun jahe. Tuh, pohon jahe ya. Pohon jahe. Tuh. Ini jahe. Pohonnya seperti ini ya. Jenis lengkuas-lengkuasan, mirip tapi jauh lah beda. Dari kontur pohonnya juga beda, dia lebih kecil, pendek. Terus daunnya juga seperti ini ya. Kalau jahe. Oke. Ada nggak? Ayo. Ini pohon terubuk ya. Kalau di kita disebut tiwondog. Jadi apa ya? Boleh dibilang boros atau humut di kita sih namanya. Jadi di pohon ini nanti didapati seperti
kayak telur. Dan orang Jawa Barat biasanya menggunakan sayuran ini di momen-momen tertentu. Contoh Maulid Nabi, menjelang puasa. Ini namanya terubuk. Oke, sahabat Kane, berhubung waktu sudah mulai senja, matahari sudah mulai bergulir ke arah barat. Barat itu ya? Ya. Oke, barat ya. Ya. Kita tutup aja ya. Takut ada kelong wewe. Oke, sahabat Kane, untuk petualangan kali ini karena cukup sekian. Taruh topinya nih. Sip. Kita tutup sekian. Mau diucapin sampai jumpa nggak? Coba ucapkan sampai jumpa di lain kesempatan. Oke. Ayo. Besok. Jam berapa? Nanti dikasih tahu. Itu. Aduh. Jalannya dikasih yang nanyak-nanyak. Aduh, repot deh. Aduh. Diajakinnya kayak nanyak kita. Luar biasa bocil. Aduh. Oke, sip. Alhamdulillah nyampe juga kita ke penghujung kampung. Si Bu. Punten Bu. Kalau mengkudu. Punten Pak, Bu. Waduh, lumayan melelahkan tapi memuaskan. Oke, terhibur. Wih, alam sore hari di kampung Pasir Honje. Aduh. Sip. Pohon jeletrik untuk obat ya. Untuk obat apa Om? Itu menurut keterangan ya bisa untuk darah tinggi, bisa. Darah tinggi. Keterangan ya. Ini yang bulat-bulat nih. Buahnya. Oh kecil-kecil ya? Ya kecil-kecil tuh kayak buah benteng. Oh gitu. Namanya jeletrik dia. Elektrik. Pohonnya ini melangkah ini. Kita lanjut lagi. Kali ini yang menjadi sasaran kebun alpukat. Kata Pak Kades katanya ada kebun alpukat di wilayah beliau, Cipe berdua. Nah, ini Bang Kane sedang menuju ke kebun alpukat. Oke, saksikan dan ikuti. Jalan menanjak. Iya. Mulai masuk ke perkampungan penduduk. Suasana yang sejuk, cahaya yang redup. Seperti mau turun hujan, tapi inilah indahnya suasana di perkampungan. Jadi desa Cipeper 2 ini berbatasan dengan Pabangpon ya.
kanan kiri Bangkane dipenuhi dengan perkebunan. Ya, perkebunan singkong. Ada perkebunan selain singkong, nangka, ya macam-macam lah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh, ada tamu ini dari mana nih? Aduh, Pak. Ya. Dari jauh Pak. Dari jauh ya. Waduh, kita kedatangan tamu nih. Oke, Kak. Sip. Pemirsa, sahabat Kane, kita coba bincang-bincang dengan salah satu penggiat berarti Pak ya? Ya. Penggiat tanaman alpukat. Yes. Nah, seperti apa? Apakah betul apa yang disampaikan Bapak Kades Cibober 2? Katanya di wilayah Cibober 2 potensinya sangat luar biasa Pak. Amin. Ikuti terus bincang-bincang seputar kebun alpukat. Sip. Aduh. Pak, ini kok sore-sore masih di sini sih Pak? Iya Pak, malum nih kita memang sudah menyiapkan waktu dan ini kesiapan waktu dan juga ya segala sesuatunya lah kita untuk menjadi seorang petani. Menjadi Wah, petani. luar biasa. Petani milenial kata orang Maya. Boleh ada petani milenial. Berarti serius nih petani Pak ya? Serius Pak. Luar Jadi biasa. kebetulan iya. saya di sini suka dipanggil Mamang jadinya. Oi. Walaupun saya owner, kadang-kadang itu Mamang kerja lama ya. Oi. Tapi it's okay. Iya, Tapi iya, it's okay. iya. Saya memang stylenya seperti ini. Iya, Ini iya, juga iya. sama-sama owner di Siap. sini. Ada juga satu lagi yang kita Bapak Andi, pasang siap, ya. pipa instalasi air ya. Berarti Jadi kita punya moto. di berarti saya ketemu dengan owner nih ya. sini. Ya. Nah, Kita ini- bukanlah katakanlah saya petani aja. Ini sahabat Kane ingin tahu nih, Bapak siapa namanya? Saya di sini sebutnya Pak Haji Dani. Pak Haji? Pak Haji Dani. Pak Haji Dani. Ini Nah, kalau apa? Pak Ismail. Pak Ismail. Apanya Pak Haji Dani? Ini kita semua kita tergabung dalam sebuah tim ya. sebuah tim. Oh, ternyata Tim. perkebunnya juga butuh tim ya, Pak ya? Oh harus Pak, Harus. harus. Siap, Kita siap. kelihatannya nggak mungkin kita bekerja Mhm, sendiri mhm. ya kalau untuk mengelola sebuah sesuatu yang besar. Baik. Dan memang kita ya istilah kata orang kalau mau jalan panjang kita jalanlah sama-sama. Mhm, mhm. Kalau jalan cepat jalanlah sendiri. Ya kita Baik. pengen jalan panjang Pak. Mata rantai jangan putus untuk Betul. menuju kesuksesannya, Pak ya? Iya. Amin. betul. Mudah-mudahan. Pak, Tujuan ini seperti ngomong-ngomong, ini luas banget, berapa hektar sih, Pak? Kalau luasannya ini ada 4 hektar Pak. 4 hektar secara keseluruhan. Ya secara keseluruhan. Nah, kalau pohonnya sendiri berapa ribu nih, Pak? Nah populasinya ada 1000 pohon Pak. 1000 pohon alpukat. Alpukat betul. Berapa jenis nih, Pak? Nah itu ada 3 jenis. 3 jenis alpukat. Jadi kita memang mengembangkan platform kita adalah premium jumbo. premium jumbo ya, Pak jadi ya? kan ada Mhm. platformnya yang premium aja seperti Baik. alpukat khas, Mhm. alpukat wood seven, alpukat yang lain-lain ya artinya Mhm. tanaman-tanaman alpukat yang luar. Mhm. Memang dia kelas premium tapi kecil. Nah, Oh. kalau kita memang kan ya sesuai kebutuhan orang Indonesia sukanya kan besar, Oh, bener, Pak. murah, Murah, banyak, banyak, kenyang. kenyang. Nah, kita lagi coba masuk segmen itu. Cuman Pak, nih mohon maaf Ya, nih. siap. Ini Kane baru tahu ternyata ada beberapa nama-nama macam alpukat ya. Betul, Yang Kane betul. tahu tuh alpukat ada yang alpukat mentega, ya alpukat putih, yang tebal, yang tipis, yang bijinya kecil. ya Nah, kan ini mungkin sahabat Kane tidak sedikit yang baru tahu juga nih, Pak. Ya. Nah, barangkali Bapak bisa menyampaikan sehingga sahabat Bang Kari juga wawasannya bertambah berkaitan dengan alpukat. Tadi alpukat apa, Pak? Markus. Nah, apa bedanya alpukat Markus dengan alpukat yang lain, Pak nih? Baik. Barangkali. Jadi di sini kan seperti saya bilang tadi, kita platformnya adalah premium jumbo, Mhm. mengusung bendera itu. Baik. Jadi kalau misalkan alpukat yang biasa itu umumnya mungkin sekilo 3, sekilo 2 Mhm. gitu ya. Ini kita 1 butir itu bisa 2 kilo. Wih, luar biasa amat ya. Ya, jadi ya mungkin kalau lihat ini saya akan lihat. Siap. Jadi kenapa? Ya ini memang tanaman hybrid. Artinya tanaman hybrid itu tanaman yang direkayasa. Baik. Jadi mungkin dari gen-gen yang besarnya, terus kita juga ada istilahnya rasanya ya, artinya creamy, ada mungkin rasa juicy-nya gitu ya, terus juga
minyaknya gitu. Jadi memang ini bisa diatur gitu ya. Berarti ada treatment tersendiri ya Pak Yes, ya? itu yang dimaksud dengan treatment itu. Nah, Ya. berbicara treatment di lain kesempatan coba Bang Kane akan tanyakan lebih detail. Nah, untuk saat ini agar sahabat Kane tadi kan kata informasi yang didapat dari kepala desa Cibeber 2 bahwa di sini ada di Cibeber ini potensinya ada manggis Pak, Ya. terus ada duren, Ya. lalu kecapi juga Ya, dan betul. macam-macam termasuk alpukat. Makanya Betul. Kane nih ingin membuktikan diri Pak nih. Betul. Pak, ini sudah berapa lama sih di sini Pak? Jadi kami membuka lahan ini mungkin sekitar tahun 2020 ya, kurang lebih ya. 2020. Jadi memang awalnya di sini tuh hanya ya kawasan pertanian biasa ya, Pertanian biasa. apa, singkong, Kayak gitu. perkebunan singkong kayak Karena gitu. ini Iya, iya, kebetulan iya. tanah pribadi Baik. gitu ya. Mhm. Jadi kita ingin juga memang niatan kita awalnya barangkali suatu hari ingin juga mengangkat potensi yang di sini itu bukan cuma terkenanya dengan duren, Mhm. dengan manggis Manggis. gitu ya, dengan tadi kacapi atau dan Kacapi. lain-lain. Betul. Jadi suatu hari di sini kita akan dikenal sama masyarakat umum, khususnya mungkin dengan Bogor gitu Baik. ya. Suatu hari, oh ternyata di Desa Cibeber ini ada juga ya potensi buah itu yang menggantung-gantung nanti di pinggir jalan itu bukan cuman bukan cuma duren atau manggis, tapi oh ini ada alpukat yang Alpukat spesifik, juga. yang jumbo gitu ya. Yang dengan apa namanya bentuknya Bentuknya lain, besar. Jadi Luar orang kan biasa, eye benar-benar. catching pandangan pertama itu ini apa nih? Oh Betul, ternyata betul. alpukat cengal atau alpukat apa namanya Iya. Cibeber ini Aha. ada yang sebesar kepala manusia. Benar-benar. Itu kan daya tarik. Bukan saja duren cengal, Bukan Ya, saja duren ternyata atau manggis, alpukat juga ada yang alpukat besar. Ternyata ada di sini. rasanya gitu. bagaimana tuh ceritanya Nah, Pak? Kalau rasanya bicara rasa ini jelas ya. Ini saya bilang tadi karena ini alpukatnya alpukat yang apa namanya pohon yang hybrid. Mhm. Artinya tentunya yang sudah direkayasa untuk mendapatkan ras dari sisi besarnya. Baik. Dagingnya tebal, Mhm. bijinya kecil, rasanya lebih creamy. Creamy. Ya, jadi dikupas begitu aja udah oke gitu loh, Mas. Artinya Manis. kan kalau di kita rata-rata makan alpukat itu pasti dicampur dengan Dicampur dengan susu, susu dengan mentega. Ya, Kalau itu kalau nggak usah. begitu kamu nggak usah jadi minum jangan makan alpukat karena yang tahu alpukat benar-benar yang kualitas bagus itu memang alpukat pure alpukat yang memang dimakan. Sayang ini belum berbuah, Pak. Tapi nggak apa-apa Pak. Kane sudah ngebayangin. Nanti saya undang lagi Bapak untuk bisa datang. Sudah pada ngebayangin berbuah. tebal Pak. Tebal. Tebal warnanya. Kan kalau orang Besarnya, beli sekilo 5, Besarnya. ya kan? Iya. Bijinya ditimbang juga kan, Pak? Betul. Paling dagingnya setengah kilo, bijinya Betul. setengah kilo. Kalau ini Kalau ini satu buah bisa 2 kilo, kebayang bijinya kecil. Bapak jadi kalau untuk jadi seorang tukang jual jus gitu ya, Mhm. 1 kilo itu kalau yang biasa ya, yang dibilang paling besar tadi mungkin alpukat, taruhlah katakan alpukat mentega, gitu Iya. ya. Itu sekilo 4, bijinya ketimbang 4, paling Betul. jadi dibikin cup jadi 8 atau 7 cup. benar. Nah, kalau Tapi ini kalau ini sekilo kan bisa jadi 14 cup. luar Secara biasa. profitabilitasnya tinggi. Saya bayangin dulu Pak. Besar Pak, gede Pak. Gede. Jadi maaf nih kalau bisa dilihat nih seperti ini. Coba Pak. lihat. Tuh. Woi, ini. Iya, iya. Nanti Pak ini bisa dikirim ke Kane ya Pak ya. Boleh tuh Pak. Luar Segini, biasa. Pak, gitu. Kane lihat ini di dokumentasi beliau. Ya, ada. Besar-besar. Besar-besar kalau bisa dilihat ya. Nanti Pak ya, Siap, siap. nanti biar bisa ditunjukkan ke sahabat Kane. Baik. Lalu Pak, kenapa nih yang menjadi pilihan Desa Cibeber 2 seperti ini? Kenapa tidak di desa-desa lain juga? Apa tidak mungkin nanti juga dikembangkan di desa yang lain Ya, Pak? baik. Jadi begini sedikit ini flashback ke belakang. Jadi Mhm. awalnya kami itu memang berniat membuat sesuatu proyek di antara rekan-rekan. Artinya proyek itu bukan proyek apa. Mhm. Artinya kita dalam masa pandemi kemarin Baik. itu kan yang paling memungkinkan itu usaha yang bisa tidak terganggu itu mungkin di pertanian. Betul. Yang nggak bisa dengan jauh dengan kuliner atau apalah gitu jasa-jasa yang lain. Hmm. Nah, kami ada istilahnya napaktilas, bukan napaktilas, artinya kita memang udah menentukan komoditinya harus alpukat. Mhm. Nah cuman kita pengen alpukatnya yang beda dengan yang lain. Oke. Akhirnya kami Lakukan inovasi. mengadakan inilah apa namanya perjalanan ke Jawa Oh, riset. Timur, Jawa Tengah, Mhm. terus gitu sampai ketemu dengan seseorang yang namanya Pak Iskandar yang mempunyai memang penemunya atau dibilang mungkin dia itu ya kreator yang untuk membuat bibit itu ya. Markus. Hanya alpukat tuh Pak. Ya hanya alpukat. Jadi- Jalan-jalan begitu jauh Pak. Ya memang Luar kita udah target itu. Wih. Fokus ya. Fokus Pak. Jadi Siap, siap, siap. saya akhirnya ketemu dengan namanya Pak Is itu ternyata memang dia sangat
serius ya di situ ya. Jadi memang dia Concern lah ya. concern ya, sampai ya Gubernur Jawa Timur aja udah support dia lah gitu ya. Di sini untuk masalah UMKM sama apa istilahnya jadi presiden alpukatnya lah. Nah kemudian saya banyak bicara, banyak masukan, banyak ilmu yang diterima dari dia. Akhirnya kita ingin juga terintegrasi dengan asalnya si buah ini gitu kan, dari Kerut ini ya, Markus gitu ya. Siap. Akhirnya saya bawa beberapa sampel, terus kami coba pelajari. Kemudian ya saya coba dengan itu tadi, bukan cuma kebetulan, saya mungkin ini jalan Tuhan juga ya. Bahwa kan tanaman itu juga harus ditentukan dengan syarat sahidupnya. Betul. Syarat sahidupnya diantaranya mungkin ketinggian, Betul. ya, MDPL-nya lah, suhunya, Pengaruh lah itu, Pak, tanahnya ya. semua pengaruh. Dan kebetulan di sini Cocok. kami cocok Pak, Oh. karena daerah Angsana itu atau Cibeber ini memang penghasil buah Pak, bukan penghasil Benar. sayuran kan gitu. Ya. Rata-rata Nah, penghasil kebetulan buah. ini Chemistry-nya dapat lah ya, di ya, situ. buahnya juga kebetulan ini kan tanaman keras, Mhm. tanaman yang artinya umur panjang Pak, Betul. bukan seperti kacang atau apa gitu ya, yang mungkin itu lain ya. Baik. Nah dari situ kita coba kembangkan, kita juga panggil lah orang yang mengerti dengan masalah pertanian budidaya alpukat ini, grower-growernya kita panggil, kemudian juga ada ahli-ahlinya lah Baik. berkumpul di satu tim ini. Mulailah kami membuka lahan area sini Pak, yang kita lihat di sini gitu ya. Kebetulan kan ini memang alpukat adaptif ya dengan lahan yang ada. Dengan lahan. Walaupun memang harus ditreatment dulu lah Baik. gitu ya. Karena itu mungkin syarat sah untuk syarat hidupnya itu mungkin harus ditreatment ya, tidak Baik. asal tanam lah gitu. Karena Baik. kami ingin menghasilkan alpukat yang berkualitas. Baik. Gitu, Pak. Oke. Sahabat Kane, dari historis beliau memperdalam dan ingin lebih dalam lagi mengetahui berkaitan dengan alpukat, sampai desa ini, wilayah ini menjadi pilihan karena sesuai dengan apa yang diinginkan oleh alpukat itu sendiri. Lalu sekarang kita tanya, Pak, ini kita berandai lah Pak, Ya. semoga Bapak sukses. Amin. Amin. Sukses. Ini buahnya melimpah Pak. Amin. Insya Jualnya kemana Pak? Baik. Itu pertanyaan yang pasti biasanya klasik Pak. Iya ya. iya. Setiap orang membuat sesuatu itu Luar pasti biasa Bapak ini ya, tahu pertanyaannya aja. yang paling utama biasanya itu. Iya, udah terkalah ya Pak ya. Ya, jadi begini. Iya, iya, Kenapa saya juga nggak mau duren? Iya. Ya sedikit saya ngasih wawasan ya. Duren itu kan istilahnya umumnya kan hanya untuk tahunya dikonsumsi untuk dimakan. Benar. Mau jadi esen, jadi perisa, jadi duren langsung Mhm. apa ujung-ujungnya dimakan. Dimakan. Betul. Nah, saya juga berpikir dengan rekan-rekan tim, kenapa sih harus alpukat gitu ya? Mhm. Saya berpikir alpukat itu bukan cuma untuk dikonsumsi secara dimakan, Oh, tetapi kalau udah masuk slot kosmetik, terus masuk sabun, semuanya kan bahan dasarnya dari alpukat. benar Pak. Apalagi luar kalau biasa udah ini. namanya dibikin tepung alpukat, itu udah slotnya udah semakin besar lagi itu serapannya. hanya satu jenis alpukat, Alpukat, bisa Pak. dimakan, Ya, Bisa untuk jadi kosmetik, kosmetik, untuk jadi bahan kecantikan itu ya. macam-macam lah Pak. Macam-macam, obat-obatan, mungkin nutrition food Luar juga. biasa. Dan ini nanti ini jurnalnya bukan jurnal nasional, saya lihat jurnalnya jurnal internasional FAO sendiri yang menyatakan bahwa alpukat ini menjadi superfood di tahun 2007, tanaman buah yang laris dan paling laku di dunia. Amin. Semoga Karena memang itu tidak ada satu orang dokter yang melarang anak kecil sampai dewasa sampai manula Betul, dilarang Pak. makan alpukat, karena kandungan nutrisi dari alpukat itu cukup bagus gitu. bagus buat anak Pak ya. Lemaknya lemak tak jenuh gitu Mhm. kan ya, istilahnya, terus juga nutrisi-nutrisi yang lain. Betul. Itu ya yang kami kenapa nggak menanam yang lain ya, mungkin salah satunya tadi pertanyaan Bapak tadi untuk menjawab itu Artinya segmen pasarnya sudah disiapkan Pak sangat ya. luas Pak. Jadi istilahnya kalau kita malas aja duduk di kebun sini Heeh. dengan tanaman alpukat yang saya tanam ini, Mhm. jadi bukan saya yang nyari pasar Pak, Pasar nyamperin Bapak. yang saya. Jadi karena memang alpukat Wah. kami ini alpukat siluman dibilangnya. Iya, iya. Kenapa alpukat siluman? itu siluman. Kenapa Pak? Kok jadi siluman? Kan ini hutan Pak kalau- masalahnya. ya, Bapak kalau nyari alpukat yang saya tanam ini di pasar itu Bapak nggak akan pernah dapat. Susah ya Pak ya. Susah karena jauh sebelum ke pasar di sini udah diambil orang. Waduh, saking langka kalau Saking Pak ya. langkanya, Nanti jadi ya. bilangnya aja kayak Miki juga dibilang buah siluman. Benar, benar. Artinya ya pasaran Miki begitu Benar. beli mah ke Tengkulak kemana ya susah Pak dapatnya di Betul, bahkan Pak. di mungkin cuma di marketplace yang di market modern market ya. Total apa itu pun Total. ya, harganya udah gila. Nah, Pak. pertanyaan saya berikutnya jadi menarik Pak. Ini tadi berapa ribu hektar Pak ini?
4 hektar, Pak. 4 hektar. Kalau dihitung skala menyeluruh di tahap pertama kira-kira menghasilkan berapa ribu ton? Oke. Jadi kan ini namanya alpukat ini kan semuanya ada berproses ya. Siap. Kalau target saya sih kita udah di setel ya. Jadi kita ada pola. Baik. Satu pohon itu ada 3 batang primer. Oh. Dari primer itu nanti ada batang 3 lagi sekunder. Saya setting tuh tangkal pohonnya itu 3. Terus nanti ada tersier. Nah, si bunga itu ada di tersier. Taruh tadi 3 kali 3 9 kali 3 27 lah. Satu pohon itu. Satu pohon batang tersier ya. Sudah direkayasa benar-benar ya. Masuk ke tahap awal belajar berbuah. Anggap satu tersier itu ada beberapa dompolan. Anggaplah satu katakanlah. Anggaplah 30 buah. Baik. Pertama belajar berbuah. Baik. 30 buah janganlah bilang 2 kilo. 1 kilo aja. Kali Udah 30 kilo kan. satu pohon. Satu pohon. Kali berapa ribu pohon ya, Pak ya? Ya, kali harganya misalkan minim-minimnya 27.000 atau 25.000 Per kilo. Per kilo. Oke. Kan udah kelihatan ya. Luar Jadi insya Allah ya, biasa. jadi ya ada orang bilang, ya maaf aja ya, bukan saya juga. Kenapa saya nggak mau nanam alpukat yang biasa-biasa saja? Capeknya sama, Pak. Umurnya sama, bahkan lebih panjang. Jadi- tapi hasilnya beda. Jadi ini sombong fakta ya. Sombong banget. Jadi gini Pak, kalau orang bilang nanam alpukat Iya. 200 pohon saja, Iya. kita udah dibilang sultan. Siap-siap jadi kaya, Bos. Amin. Iya, amin. Karena dengan apalagi dengan 1000 ya, katanya harga Rubicon itu murah Pak. Jadi kalau Bapak sekarang ada barometernya itu. Jadi saya jadi samping memang ingin mengangkat juga ya tadi potensi wilayah ini, karena sebetulnya kami ada program tadinya ya dengan Siap. Pak Lurah, dengan penduduk yang ada. Anak misalkan baru umur 4 tahun, nabung berapa sih gitu ya kekuatan kita. Betul. Asuransi pun juga berapa sih? Kenapa Anda nggak berpikir nanam alpukat saya 10 biji aja? Satu orang. Ya, titipin sama mereka, rawat dengan baik. Tentunya kita ada pendampingan. Hasilnya jangan usah takut, kita yang bawa lagi. Ada orang yang punya halaman misalkan 100 meter, sok saya titipin tuh pohon. Kamu rawat, kamu piara, hasilnya kami beli lagi. Oh. Kan 4 tahun, begitu masuk sekolah umur 7 tahun, coba aja 10 Benar. pohon aja kan kali. Taruhlah umumnya misalkan katakanlah kalau udah stabilnya di angka 5 juta aja satu pohonnya. Kan lumayan Pak nomor 12. Artinya yang saya tangkap Bapak pun selain concern di sini juga bersedia untuk Betul. ini dengan Betul. masyarakat join ya. Ya, artinya ada pendampingan tadi, ada mengangkat ekonomi kerakyatan dengan Iya. seperti itu. Wah, luar Saking biasa. saya pengen juga mengangkat di Cibeber ini menjadi sentra alpukat Markus, aligator dan kelut yang premium. Gitu. Jadi kalau nggak begitu kita nggak akan besar ya, karena nggak ada yang mengangkat potensinya itu. Terakhir satu pertanyaan lagi, Pak. Ya. Luas wilayah sudah, akumulatif hitungan tadi sudah. Ya. Lalu pasar sudah tersiapkan. Penyerapan untuk masyarakat. Ya. Bagaimana nih ke depan dan sekarang, Pak? Baik. Jadi kami memang awalnya saya bilang tadi, lahan kita ini kan lahan digarap biasa ya Pak Aris ya. Betul. Dia hanya mencangkul, mendapatkan nanam ubi 8 bulan dibayar 400.000 per 2.000 meter. Aduh, saya bilang kasihan amat ya. Iya. Benar. Kemudian saya coba buka Mubazir lahan. tenaga ya. Ya, betul. sayang Mubazir waktu tenaga. juga Pak. Sayang waktu. Capeknya. Benar, Kasihan benar. lah petani di sini. Iya. Ya, umumnya petani memang pada posisi itu terus ya. Ya bukan apa ya, mungkin nggak ada uluran tangan atau mungkin pelindungan dari ya stakeholder yang ada. Baik. Nah, dengan adanya kita kan mereka bisa kerja, Pak. Sekarang kami ada 7 karyawan, Pak. Dari mulai tukang nyangkut, tukang bikin pipa, ada yang tukang nyiram. Kan walaupun kita pakai irigasi tetes ya, setiap buka tinggal langsung ke pohon, tetap ada siram secara ini. Juga ada yang nyepray, pengobatan, pemupukan. Ada 7 orang lah kira-kira. Dan alhamdulillah mereka betah di sini gitu. Dan insya Allah gitu Alhamdulillah, ya. mungkin mereka akan terangkat ya suatu hari nanti. Ketika Amin. kita udah bisa menghasilkan, mereka akan tahu lah gitu ya betapa berharganya ketika kita menanam sesuatu yang baik gitu ya istilahnya. Siap. Ya karena Allah aja lah kita mah mengangkat kerja lah gitu istilahnya. Sisilan ibadah, Ya, ngangkat ekonomi masyarakat, ya tujuannya potensi itu. alam, Betul. siap jadi sultan ya, Pak. Amin, Sultan. mudah-mudahan. Padahal saya ada replatnya sama backdrop Iya, ini iya. kalau saya di sana itu. Iya, siap. Tapi Pak. Bapak lah. Berhubung waktu sudah mulai senja, Baik. barangkali ada hal yang ingin disampaikan oleh Bapak ke sahabat Kane. Ini sahabat Kane Pak tidak saja di Kabupaten Bogor, Pak. Oke. Senasional, Oh. Nusantara. Ya, Silakan, Pak. Ya. Baik, untuk
para sahabat Cane, mungkin saya berpesan, janganlah ragu untuk tetap berkarya, berbuatlah sesuatu yang baik gitu ya. Tentu hasilnya juga akan baik. Bertani terus, bertani itu keren. Salam pecel dari saya, petani cerdas luar biasa. Ikuti terus Kane Sang Pengembara di channel Heri Sang Pengembara. Indahnya sore hari di perkebunan alpukat ya. Nanti kalau udah berbuah nanti Kane kabarin ya. Datang ke sini. Alpukatnya bisa satu biji aja 2 kilo, bayangin coba. Itu mangkok muat nggak itu? Oke. Bye.